Dalam Roma 12 ayat 15, Paulus berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Menangis dengan orang yang menangis menunjukkan kasih kita sebagai sesama orang percaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 11 ayat 39 sampai 40, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon tuntunan-Mu bagi kami. Dengan rendah hati, kami membuka hati dan pikiran kami untuk diterangi dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak selalu hidup penuh dengan kegembiraan. Ada masa-masa di mana hidup penuh dengan pergumulan. Dan hal itu bisa kita lihat bukan hanya pada diri kita dan keluarga kita, tetapi juga terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Hadir bersama dengan mereka adalah bagian dari tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saat Ayub bergumul dengan pergumulan besar yang menimpanya dan keluarganya, teman-temannya hadir bersama dengan dia. Di dalam bagian Alkitab, surat Roma pasal 12, Paulus pun berbicara hal yang sama yang menekankan pentingnya kehadiran orang percaya mendampingi orang percaya lainnya yang sementara menghadapi pergumulan. Saat Nasar Yefta siap untuk dilaksanakan, maka kita melihat bahwa anak perempuan dari Yefta tidak dibiarkan sendiri. Di masa-masa di mana dia bergumul besar di dalam kehidupannya, Tuhan menghadirkan banyak orang yang mengasihi dia. Apa yang terjadi pada anak perempuan Yefta bahkan menjadi ingat-ingatan di Israel turun-temurun. Dalam 1 tahun, ada 4 hari di mana anak-anak gadis Israel menangisi kegadisan anak perempuan Yefta, mengingat apa yang terjadi pada anak perempuan Yefta. Kita belajar hal penting di sini, untuk menangis dengan orang yang berduka. Mengingat orang yang berduka adalah nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Alkitabiah yang diajarkan kepada kita. Kita dipanggil bukan hanya menyatakan tenggang rasa kita, tetapi terutama kehadiran kita dengan mereka yang bergumul dan berduka. Mungkin kita tidak punya cukup kata-kata yang bisa membangun mereka, tetapi kehadiran kita sudah cukup untuk menyatakan bahwa kita memahami, mengerti bahwa mereka sementara berduka dan mereka membutuhkan orang lain hadir di sekitar mereka. Kita mendapati hal ini nyata di dalam pembacaan Alkitab kita, yang membawa kita pada hal yang kedua di dalam perenungan pada pagi hari ini. Sebagaimana anak perempuan Yefta dikenang oleh gadis-gadis Israel turun-temurun di dalam tradisi Israel, maka ada satu hal yang penting yang nyata dari anak perempuan Yefta, yakni bahwa kebaikan akan dikenang seumur hidup. Maka pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara-saudara ingin dikenang? Anak perempuan Yefta dikenang kebesaran hatinya, pengorbanannya, dan komitmennya untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Melaksanakan Nasar itu, yang membuat dia harus berkorban besar. Namun dari situ dia dikenang, dan dia boleh jadi berkat di dalam kehidupannya yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Hari ini ada kesempatan bagi kita untuk menyatakan hidup yang kita rindukan dikenang, memuliakan Tuhan. Dan biarlah hal itu juga nyata dalam komitmen kita yang mau hadir bersama-sama dengan mereka yang menangis, yang berduka, dan bergumul. Tuhan akan memakai kita menjadi alat
di tangannya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, berikan kepada kami kepekaan di dalam hati kami untuk bersama-sama dengan mereka yang berduka dan bergumul, hadir untuk mereka. Kami membuka diri kami untuk dipakai oleh-Mu menjadi alat di tangan-Mu untuk memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang bergumul. Dan kami pun rindu apa yang kami lakukan menjadikan legacy, warisan rohani, di mana orang dapat mengenang kehidupan kami kelak, kehidupan yang menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap melakukan firman-Mu. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati